Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer 6 rak. Yang mana untuk kerusakan di sini di bagian atasnya terdapat gumpalan es yang cukup tebal, sehingga pada bagian rak-raknya ini tidak bisa menyeluruh proses pembekuannya. Jadi hanya di bagian rak paling atas saja yang bisa membeku. Untuk rak bagian ke bawah itu tidak bisa membeku. Seperti ini kerusakannya. Baik, selanjutnya di sini saya rasakan di bagian pipa kondensornya ada terasa hangat. Kemudian di sini terdapat keterangan untuk diagram kelistrikan serta arusnya sebesar 1,2 ampere. Mesin kompresor di sini nampak aktif. Pipa kondensor saya raba, terasa hangat. Oke, sepertinya normal ya. Namun kenyataannya tidak bisa membeku. Baik, kita langsung saja ke bagian belakang. Di sini di bagian belakang bisa kita lihat untuk mesin kompresor yang digunakan menggunakan Kibi 91C24GAXO yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, jadi kita akan cek apa kerusakan dari kulkas freezer ini. Yang mana di sini kita akan lakukan pengecekan apakah normal untuk arus serta tanda-tanda dari filter dryer di sini. Oke, saya akan pastikan terlebih dahulu apakah kerusakan pada freezer ini karena indikasi kebocoran pada sistem atau ada buntu pada sirkulasi freon, yang mana nanti kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Kita hidupkan terlebih dahulu untuk freezer ini sambil dilakukan pengukuran berapa arusnya pada saat running ini. Oke, saya tes terlebih dahulu ya. Saya berikan sumber. Perhatikan. Ya, di sini arus menunjukkan di 1,5 ampere. Ya, ini kondisi running awal. Nampaknya normal. Karena untuk jenis-jenis freezer 6 rak dengan kategori mesin 1/4 PK, biasa arusnya itu kisaran 1,3 atau 1,4 ampere. Di sini arusnya menunjukkan di 1,36 ampere. Seharusnya kondisinya normal ini. Untuk arusnya juga sudah pas. Namun kenyataannya pada raknya ini tidak bisa membeku keseluruhan, hanya di bagian atas saja. Nah, ini saya rasakan pada bagian pipa kondensor tidak begitu panas, hanya ada terasa hangat saja sedikit. Arusnya di 1,33 ampere. Nah, ini ya. Oke, untuk filter dryer saya raba. Di sini tidak ada terasa hangat. Baik, di sini saya cabut dulu sumbernya. Kemudian kita akan lakukan pengecekan. Yang mana di sini ada pipa kapiler.
bisa kita potong untuk mengetahui kandungan gas freon yang ada pada sistem yang biasa sering saya lakukan. Namun pada kali ini saya coba lakukan pemberian lubang saja pada bagian filter dryer untuk memastikan apakah ada kandungan gas freon ya pada sistem. Baik, saya akan lakukan pemberian lubang sedikit pada filter dryer ini. Apakah ada dorongan freon yang keluar? Oke ya, ternyata ada kandungan gas freon pada sistem. Nah, ini gas freonnya keluar ternyata. Jadi untuk masalah seperti ini bisa dipastikan bukan karena ada kebocoran pada sistem. Mungkin karena sirkulasi freon yang tidak lancar sehingga rak-raknya itu tidak bisa membeku dengan sempurna. Namun untuk lebih meyakinkan apakah ini memang ada kebuntuan pada sistem atau mungkin ada kebocoran pada sistem, maka dari itu di sini saya harus benar-benar pastikan, karena untuk kerusakan gejala seperti ini ada dua kemungkinan, antara ada kebocoran halus atau mungkin memang sirkulasi freon yang tidak lancar. Baik, di sini kita habiskan dulu untuk kandungan gas freon. Lalu bisa diberikan sedikit pipa kapiler pada bagian lubang yang ada. Yang mana fungsi dari sedikit pipa kapiler ini adalah untuk proses pemvakuman bodi. Jadi apabila ingin melakukan proses vakum bodi, di sini kita buatkan sedikit lubang dengan memberikan pipa kapiler untuk proses pembuangan udara pada saat proses pemvakuman. Selanjutnya saya coba las terlebih dahulu untuk pipa kapiler ini. Oke ya, sudah. Jadi di sini sudah tersedia untuk jalur pembuangan udara untuk proses pemvakuman. Namun saya akan pastikan terlebih dahulu di sini untuk pipa kapilernya saya potong saja karena ingin memastikan apakah memang tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, untuk pipa kapilernya saya potong saja sebelum melakukan proses pengisian freon. Saya akan pastikan apakah memang tidak ada kebocoran pada sistem. Untuk ujung dari pipa kapiler ini bisa kita tutup permanen. Nah, ini ujungnya kita tutup karena nanti akan dilakukan tes press untuk jalur evaporator dan jalur kondensor. Harus kita pastikan tidak ada kebocoran sebelum dilakukan proses pengisian freon. Oke, setelah tertutup kedua ujung pipa kapiler ini, yang mana di sini juga untuk jalur pembuangan nanti kita tutup.
Lalu di bagian pipa hisap ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Di sini kita potong dulu. Oke, sudah terpotong. Selanjutnya nanti akan kita berikan pentil pengisian untuk proses penekanan pada bagian jalur evaporator. Selanjutnya di bagian pipa tekan di sini juga saya potong. Ini adalah jalur kondensor. Di sini saya akan lakukan pemotongan untuk jalur kondensor. Oke, sudah terpotong untuk jalur pipa kondensor dan sama saya berikan pentil pengisian. Untuk proses penekanan di sini kita memanfaatkan kompresor yang ada dengan cara memberikan pentil juga. Oke, saya coba lakukan pengelasan pada pentilnya ini terlebih dahulu. Dan setelah saya lakukan pemasangan pentil pada jalur pipa kondensor dan bagian tekan kompresornya ini, untuk evaporator juga sudah saya berikan pentil pengisian. Jalur pipa kapilernya saya tutup semua, baik di jalur kondensor maupun di jalur evaporator. Dan kita akan pastikan apakah tidak ada kebocoran pada jalur kondensor maupun evaporatornya. Selanjutnya saya siapkan double manifold untuk melakukan proses test press pada kedua jalur itu. Yang mana di sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk selang manifoldnya yang menuju ke jalur evaporator. Nah, ini adalah jalur evaporator. Saya pasang dulu untuk selang manifoldnya ini. Nah, pastikan untuk proses pemasangan koneknya ini benar-benar rapat ya, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Oke. Selanjutnya saya akan pasang juga pada jalur kondensor selang manifoldnya ini. Jadi untuk melakukan proses perbaikan freezer yang mengalami kerusakan seperti tadi, ini harus benar-benar kita pastikan apakah benar-benar tidak ada kebocoran pada sistem. Jadi kita harus yakinkan ya, jangan sampai tertipu. Oke, sudah terpasang. Untuk jalur evaporator sudah terkoneksi. Kemudian di sini jarum manifold berwarna biru, sedangkan untuk jalur kondensor sudah terpasang untuk manifold berwarna merah. Lalu untuk proses penekanan di sini saya pasangkan selang manifold berwarna kuning ke jalur kompresor. Karena kita mengandalkan pressnya ini dari mesin kompresor yang ada saja. Pastikan untuk konektornya semuanya erat ya. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Dirasa sudah yakin, kita akan lakukan test press pada kedua jalur ini.
perhatikan ya, jarum manifoldnya ini akan bergerak naik ya. Paling tidak untuk jalur evaporator kita berikan tekanan di 100 PSI ya. Untuk jalur evaporator cukup di 100 PSI. Untuk kondensor bisa kita berikan tekanan di 400 PSI. Saya rasa sudah ideal itu. Untuk jalur evaporator yang menggunakan evap plat itu tidak boleh ya lebih dari 100 PSI. Baik, kita akan lakukan proses penekanan. Di sini saya hidupkan mesin kompresor. Lalu keran manifold dibuka sedikit. Yang mana kita fokus terlebih dahulu di jalur manifold berwarna biru. Yang mana di sini kita pastikan tekanan di 100 PSI kita tutup. Lalu untuk jalur kondensor di tekanan 400 PSI kita tutup. Lalu cepat-cepat kita matikan mesin kompresornya. Dan di sini sudah dilakukan proses penekanan untuk evaporator plat. Ini di tekanan 100 PSI. Sedangkan nah ini ya, untuk evaporator yang plat bukan pipa ya, ini di 100 PSI saja. Lalu untuk jalur kondensor boleh di 400 PSI, tidak masalah. Jadi setelah dilakukan proses penekanan pada kedua masing-masing jalur, kita tunggu dalam beberapa jam apakah ada penurunan ya. Kita tinggal saja dulu. Baik teman-teman, setelah beberapa jam kemudian di sini saya coba cek kembali bagaimana kondisinya. Untuk jalur manifold berwarna biru, ini adalah jalur evaporator. Mantap. Tekanannya stabil di 100 PSI. Untuk jarum manifold berwarna merah, ini tetap ya, mantap. Tidak ada kebocoran juga di bagian pipa kondensor. Artinya tidak ada kebocoran pada sistem, baik itu di jalur evaporator maupun jalur kondensornya. Jadi sudah dipastikan untuk kerusakan fresher ini ternyata mengalami kebuntuan pada sistem. Selanjutnya di sini untuk jalur evaporator saya coba kosongkan saja tekanan yang ada pada sistem. Saya lakukan pemotongan pada pipa kapilernya ini di sini. Pastikan udaranya keluar dan jarum manifold akan turun. Menunjukkan apabila ada kebocoran maka jarum manifold akan turun ya. Oke, di sini jarum manifold turun karena sudah saya potong di pipa kapilernya ini. Lalu di bagian jalur kondensor, di sini juga saya pastikan saya akan potong untuk pipa kapilernya nih. Pastikan jarum manifold pun akan turun ya apabila memang terjadi kebocoran ya. Jarum manifoldnya turun karena di sini pipa kapilernya saya potong. Oke ya. Jadi pastikan sudah tidak ada lagi kandungan udara yang ada pada sistem. Jadi benar-benar kita kosongkan semua. Untuk konektor bisa dilepas semua. Nah, ini untuk konektornya saya lepas dulu semua. Oke ya. Di sini sudah merasa yakin bahwa tidak ada kebocoran pada sistem.
Tinggal dilakukan pengelasan kembali pada jalur yang tepat pada posisinya. Untuk jalur pipa kapiler nanti kita pasang lagi di bagian filter. Baik, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Dan di sini setelah saya lakukan proses pengelasan jalur pada posisinya semula untuk jalur kondensor maupun evaporator. Selanjutnya di bagian pipa pengisian, di sini saya akan buatkan pentil pengisian. Oke ya, jadi untuk proses pengisian freon di sini harus kita buatkan pentil pengisian. Nah, seperti ini ya. Dan saya akan lakukan pengelasan. Untuk proses pengelasan di sini bebas saja, boleh menggunakan gas portable seperti ini, boleh, tidak ada masalah. Yang penting sudah terampil dan hasilnya pun akan sama saja. Namun apabila lebih bagus lagi sih menggunakan las oksigen ya. Karena untuk proses pengelasan pada bagian kompresor itu sangat sulit apabila menggunakan gas portable seperti ini. Dibutuhkan suhu yang cukup tinggi. Jadi prosesnya memakan waktu. Oke, di sini sudah saya lakukan pengelasan pada jalur pentil pengisian. Ya, sudah terpasang semua. Sekarang tinggal kita pastikan semua sudah terpasang. Ya, untuk jalur pembuangan udara juga sudah siap. Saatnya dilakukan proses pemvakuman. Oke, di sini saya akan lakukan proses pemvakuman. Kita hidupkan dulu mesin kompresornya. Oke, di sini udara keluar dari jalur pembuangan pipa kapiler, menandakan bahwa proses penyambungan sudah baik. Selanjutnya coba kita ukur berapa arusnya di saat tanpa beban ini. Oke, arusnya di 1,39 ampere. Nah, di sini arusnya di 1,3 ampere. Untuk spuyer pentil pengisian bisa dipasang pada pentil pengisian ini. Oke. Selanjutnya dilakukan proses pemvakuman. Siapkan selang manifold, pasangkan pada pentil pengisian, dan pastikan untuk kerannya ini tertutup ya. Oke, sudah tertutup rapat, maka jarum manifold akan turun. Di sini untuk udara pastikan sudah tidak ada lagi nanti semburan udara pada pembuangan ya. Oke, proses pemvakuman sedang berlangsung dan proses pemvakuman ini kurang lebih sekitar 30 menit ya, kita biarkan saja. Dan setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, di sini jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Jadi pastikan sudah tidak ada lagi udara yang keluar pada jalur pembuangan.
lalu dilakukan proses penyegelan. Ya, langsung saja dilakukan proses penyegelan. Untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya menggunakan mesin vakum ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk pipa kapilernya ini kita tutup saja permanen, dilas saja lebih baik. Dan selanjutnya di sini kita siapkan freon. Nah, ini saya menggunakan freon Beskul HD R134A. Kalengan saja ya. Pasangkan selang manifold pada keran freon. Oke, selanjutnya keran freonnya ini kita buka. Dan setelah itu, pastikan udara yang terjebak pada selang manifold berwarna biru ini kita kosongkan. Ya, kita buang udaranya ya. Setelah itu, setelah diyakin tidak ada lagi kandungan udara, baru kita lakukan proses pengisian gas freon. Nah, ini untuk proses pengisian gas freon ini lakukan secara bertahap, pelan-pelan saja. Paling tidak di tekanan skala 10 PSI. Sambil kita perhatikan untuk arusnya berapa ampere. Oke, arusnya di 1,1 ampere saat ini. Selanjutnya bisa ditambah lagi sedikit demi sedikit sampai pas di tekanan 10 PSI dengan arus kurang lebih di 1,4 atau 1,3 ampere. Oke ya. Kita diamkan dulu sejenak. Dan setelah dilakukan proses pengisian freon, di sini tekanannya sudah menunjukkan di kurang lebih sekitar 10 PSI. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih di skala 10 PSI. Saya rasa sudah cukup. Lalu untuk arusnya di 1,36 ampere. Pastikan untuk filter dryer di sini terasa hangat ya. Di sini terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup. Untuk selang manifold yang di pentil pengisian bisa dicabut. Lalu pentil pengisiannya kita tutup saja. Oke, bisa dilakukan las permanen boleh untuk pentil pengisian. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja. Ini di sini untuk filter dryernya. Lalu pipa kondensor di sini terasa panas ya, mantap. Kita lihat bagaimana hasil sementara untuk proses pembekuannya pada bagian rak-raknya ini. Moga-moga lancar saja. Di bagian rak yang paling teratas nomor 1 di sini saljunya terbentuk. Rak nomor 2 juga sudah terlihat ya membeku. Rak ketiga baik ya proses pembekuannya. Rak keempat juga sudah membeku. Rak kelima membeku, rak keenam pun membeku. Jadi sudah mantap ini proses pembekuannya. Kita tinggal lakukan proses pengetesan dalam beberapa hari ya. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya cek kembali untuk bodinya terasa hangat, mantap.
Jadi untuk pipa kondensornya di sini terasa hangat. Lalu kita lihat untuk dalamnya di rak nomor 2 di sini sangat sempurna ya. Rak nomor 3 bagus, 4 juga bagus, 5 juga bagus, dan 6 juga bagus. Mantap. Jadi untuk proses pembekuannya sekarang sudah merata semua keseluruhan raknya ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.